Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini kita akan sedikit membahas tentang tanaman vanila ya. Vanila planifolia. Nah, ini tanaman vanila ya teman-teman ya, yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi teman-teman ya. Nah, jadi tanaman vanila itu ya merupakan tanaman tahunan nih teman-teman ya, yang tergolong ke dalam dari jenis anggrek ya, atau dari famili Orchidaceae yang memiliki banyak macam spesies. Nah, jadi Orchidaceae itu banyak macamnya spesies, lebih dari 1.500 spesies. Nah, Vanilla planifolia merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan ya, yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan fluktuasi harga yang relatif stabil jika dibandingkan dengan tanaman perkebunan yang lainnya. Tanaman vanila juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karena dari mana? Dari ekstrak buahnya yang dikenal sebagai sumber pengharum ya bagi makanan dan minuman. Nah, jadi aroma yang khas ya kan yang berasal dari ekstrak buah vanila disebabkan dari substansi dari tanaman vanili. Nah, kemudian tanaman vanili di Indonesia itu banyak digemari oleh konsumen, ya kan? Baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini disebabkan oleh karena kualitas vanila yang di Indonesia lebih unggul daripada vanila dari negara asalnya sendiri, yaitu Meksiko, Amerika Serikat, ya, Madagaskar, yang juga terkenal sebagai penghasil vanila yang cukup berkualitas. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan budidaya vanila akan dapat menjadi andalan di Indonesia ya kan ke depannya. Dan keuntungan budidaya untuk budidaya tanaman vanila. Nah, ini bagi teman-teman yang suka dibilang vanila bagus sekali nih teman-teman ya. Nah, ini kita belajar sedikit sejarah tanaman vanila ya teman-teman ya. Jadi vanila merupakan tanaman tahunan ya, dia berasal dari Amerika ya kan, eh, benua Amerika. Nah, dari negara Meksiko. Nah, kemudian menyebar ya ke Indonesia pada tahun 1819. Nah, walaupun demikian, vanila lebih tumbuh subur ya di negara dan produktif di Indonesia. Karena apa? Karena dia beriklim tropis jika dibandingkan negara aslinya. Nah, kemudian kualitas vanila di Indonesia itu dikenal dengan Java Vanili ya, masih yang terbaik ya di dunia didasarkan atas kadar vanilinya yang cukup tinggi ya, ini sekitar 2,75%. Kadar tersebut ya itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan kadar vanili dari Madagaskar yang itu hanya 1,91 hingga 1,98, Tahiti 1,55 hingga 2,02, Meksiko 1,89 hingga 1,98, dan Sri Lanka 1,48. Oke. Nah, ini jika ditinjau dari perspektif spasial ya, dari bisnis, maka Indonesia lebih unggul nih secara kompresif jika dibandingkan negara-negara produsen vanila lainnya di dunia. Walaupun di Indonesia memiliki posisi pertama, namun dari segi kuantitas ya, dari segi jumlah, Indonesia hanya mampu ya menanam 10% dari kebutuhan pasar dunia. Nah, ini sangat kecil ya teman-teman. Jadi ya maupun kualitasnya bagus ya teman-teman ya, ini peluang nih ya bagi bagi kita ya, yang bergerak di bidang pertanian teman-teman ya, peluang yang sangat cukup menjanjikan teman-temannya. Jadi ada peluang yang sangat cukup menjanjikan jika ingin membudidayakan dengan baik teman-teman.
Nah, ini klasifikasi tanaman vanila. Jadi dia dari kingdom Plantae ya, dari subkingdom Trachinobinta, subdivisi ya tanaman-tanaman spermatopita ya atau berbiji tertutup ya teman-teman ya. Subdivisi Manoliophyta atau ya atau dari monokotil ya, terus kelas divisi Lilopsida, subkelas Lilidae, Odo Ocidales ya, Vanili Ocidaceae. Nah, genus Vanilla, spesies Vanilla flavivola Andrew. Oke, ini bagian dari tanaman vanila nih teman-teman. Nah, dia yang pertama kita akan bahas dulu akarnya teman-teman ya. Akar vanila itu mempunyai dua jenis tipe akar nih teman-teman ya. Yang keluar ya dari setiap batang ruas-ruas. Jadi dia ada ruas-ruasnya tersusun dari yang biasa disebut. Nah, ini akan gantung nih yang biasa nempel ke tanaman ke batang-batang ya. Tapi dia tidak bersifat parasit tanaman vanila ini ya. Dia hanya numpang ya untuk numpang melilit aja. Nah, kenapa sih disebut akar gantung? Karena di sini melekat kuat pada tanaman yang tempat tempelnya ya, bergantung ya secara di udara. Nah, akar ini juga selama ini tidak menyentuh sesuatu dan akan tumbuh terus ya. Baru jika menyentuh sesuatu dia akan membelit ya, dia akan melilit seperti ini terus ya. Nah, ini bisa kita lihat nih teman-teman. Nah, kemudian akar yang kedua itu adalah yang di dalam tanah nih teman-teman ya, yang hidup, yang tumbuh di dalam tanah. Jadi cirinya adalah perakarannya dia pendek, ya kan? Berwarna keputihan dengan bulu-bulu akar yang banyak. Nah, fungsinya bulu akar itu untuk mencari sumber-sumber makanan nih, unsur hara ya, yang ada di dalam tanah. Nah, kategorinya yaitu kategori akar serabut nih ya teman-teman ya. Menjadi salah satu ciri bahwa tanaman van ini termasuk tergolong tanaman monokotil. Nah, ini batangnya nih teman-teman ya, nih batangnya vanila mempunyai batang berbentuk silindri. Nah, sini ya, itu bulat ya. Kemudian beruas-ruas ya, beruas-uas dan berbuku-buku dengan panjang ruas 5 sampai 15 cm. Nah, ini ya ruasnya yang setiap ruas dia numbuh akar, setiap ruas dia numbuh akar, setiap ruas dia numbuh akar. Jadi kalau misalkan mau nyetek ya, nah dia dari sini teman-teman. Kemudian berdiameter 1 sampai 11 cm ini batangnya nih dan berbatang gemuk bersifat dia mengandung air banyak ya teman-teman ya, agak lunak dan berwarna hijau serta tumbuhnya melekat pada tanaman pohon. Nah, oke ini ya. Nah, ini daunnya nih juga sama nih ya, daunnya berdaun tunggal, pipih, berdaging ya nih ya dan berbentuk oblong atau elipstip sehingga hingga langset teman-teman ya. Dengan ujung dia lancip ya, dan pangkalnya agak bundar. Daunnya berwarna hijau tua, besar, datar ya, dengan panjang 10 sampai ini panjang ini ya, 10 sampai 22 cm. Dan lebar ini lebar 5 sampai 7 cm. Pada waktu masih muda, tulang daun tidak jelas dan tampak jelas dalam keadaan menguning pada saat daunnya sudah tua. Nah, bunga tanaman vanila tersusun dalam suatu karangan. Nah, ini bunganya ya. Jadi ini nanti sebelum jadi buah dia jadi bunga dulu. Nah, satu karangan ini ya terdiri dari 15 sampai 20 kuncupnya nih ya. Bunganya per tangkai dengan panjang 5 sampai 10 tangkai. Dan panjangnya 3,7 ya, 5 hingga 5 cm nih teman-teman. Dan setiap batang akan dapat keluar 5 tandan atau bunga yang lebih. Nah, ini ya. Jadi buahnya nih. Nah, ini. Kemudian buah vanila ya, termasuk buah yang lunak, berpolong ya, bergaris-garis dan berdaging, bersiku, lurus dan memanjang dengan panjang 12 sampai 25 cm dan tebal 12 sampai 14 mili. Bukan senti ya, tapi mili. Nah, tipis ya teman-teman ya. Nah, apabila masih muda dia berwarna hijau dan sudah masak dia akan berubah ya kan menjadi agak kekuning-kuningan dan lambat dan semakin lama dia akan berubah menjadi coklat tua. Nah, jika buah ini sudah lewat masa panennya ya, tanaman vanila ini dia akan meledak nih teman-teman. Duar. Nah, dia akan meledak jadi mengeluarkan aromanya khas kan sayang nih. Nilai ekonominya yang tinggi ya. Cuman teman-teman memanennya dia telat. Waduh, teman-teman membuang di sini ya membuang
cuan yang begitu tinggi nih teman-teman ya, sayang sekali ya. Jadi harus diperhatikan kapan si tanaman ini dia panen. Nah, buah vanila ini dia akan pecah ya, mengarah memanjang, dan di dalamnya kelihatan biji-biji yang kecil-kecil berwarna hitam dan kecoklat-coklatan. Nah, jadi ini harus ya, harus segera diproses dengan baik. Nah, ini ya. Selain kita mempelajari tentang morfologi, kita juga mempelajari tentang cara hidupnya. Yang pertama itu tanah. Jadi tanahnya yang cocok untuk tanam vanili itu adalah tanah yang mengandung humus yang banyak, subur dan berstruktur lemah dan gembur. Jadi tidak tidak isinya pasir semuanya, jadi harus ada campuran lempung sama pasirnya. Nah, pH-nya itu antara 5,7 sampai 7 teman-teman ya. Kemudian iklim. Nah, iklim nih yang sangat berpengaruh ya. Iklim untuk tumbuh tanaman vanila dengan baik itu antara curah hujannya antara 1000 sampai 3000 mm per tahun. Dengan cahaya matahari 30 sampai 50%, dia tidak terlalu terik ya teman-teman ya. Makanya eh, kelembaban suhu udaranya 20 sampai 25 dengan kelembaban 60 sampai 80. Makanya memerlukan tanaman pelindung nanti ya. Kemudian ketinggian tempatnya ya 300 sampai 800. Nah, dan hujan yang terus-menerus ya banyak ya kan, dan kelembaban udara yang cukup tinggi menyebabkan buah vanila itu tidak wangi. Jadi kekasannya dia akan berkurang teman-teman ya. Makanya di daerah kita ya ini kurang cocok nih teman-teman ya. Nah, bisa hidup, ada yang peneliti yang menanam tapi dia kurang cocok. Nah, kemudian kita akan sedikit tentang budidayanya bagaimana nih ya. Jadi budidaya yang pertama itu penanaman di pohon pelindung. Jadi numpang, dia tidak parasit ya, sifatnya tidak parasit, dia hanya menumpang aja. Jadi pohon pelindung ya sebagai yang ditanam dalam 1 tahun. Jadi dia harus menanam dulu nih pohon pelindungnya biar dia tinggi ya. Set, dia tinggi ya kan, biar akarnya dia agak besar nih. Jadi supaya tempat melilitnya si tanaman vanila. Oke. Untuk pohonan penaung ya sekaligus dapat sebagai panjatan pohon ya sebaiknya dipakai pohon-pohon yang memenuhi persyaratan. Yang pertama, daunnya dia tidak terlalu rimbun ya kan. Nah, kemudian sebangsa leguminosa yang sekaligus dapat memperbaiki keadaan kesuburan tanah. Kenapa? Tanaman legum itu memiliki bisa mampu ya membuat nitrogen sendiri. Ya, nanti ada pembahasannya panjang di sini teman-teman. Jadi membuat nitrogen dia sendiri. Nah, kemudian mempunyai perakaran yang dalam sehingga tidak akan mengganggu perakaran dari vanila. Jadi perakarannya tuh yang masuk ke dalam lebih jauh daripada tanaman vanila. Kemudian tahapannya kedua adalah persiapan tanah. Nah, jadi tanah yang di dekat tadi itu ya yang kita mau tanam di dekat pohon pelindung. Nah, itu kita buat jalurnya dulu nih teman-temannya. Kita buat jalur ya kan. Nah, kemudian setelah jalur ini terbentuk, nah kita baru bikin lubang tanam ya teman-temannya. Jadi kita baru bikin lubang tanam ya kan. Nah, setelah itu selain itu kita juga melakukan pembibitan. Jadi kalau mau bisa pembibitan itu bisa menggunakan biji ya atau menggunakan sulur. Ya kan? Kalau biji dia lumayan agak lambat, agak lama ya kan. Kalau misalkan menggunakan sulur ya dari perakarannya itu yang tadi panjangnya sekitar 15 sampai 25 cm ya per perwas ya. Nanti bisa kita potong-potong tuh perwas, kan ada akar-akarnya tuh. Nah, kita bisa menjadikan bibit baru ya teman-teman ya. Nah, jadi sifat untuk pembibitan itu batangnya harus sehat, umurnya dia sudah tua, mungkin 10 sampai 15 tahun ya, atau cukup lama ya. Produksinya tinggi ya. Kalau misalkan produksinya rendah buat apa gitu kan? Nah, keadaannya harus subur. Nah, pembibitan seluruh yang masih muda, tumbuhannya subur dan kuat dengan tunas yang panjang dan setek ya, dengan panjang 50 sampai 75, mempunyai mata buku ya kan yang kurang dari 1 tahun. Nah, oke, ini penanaman ya. Jadi yang tadi kita itu harus ya bisa menghindari pembusukannya dengan menggunakannya setek ya teman-teman ya. Nah, selain itu ya kan kita bisa menggunakan obat perangsang juga di perakarannya selain kita mencegah pembusukan pada
pangkal akar ya teman-teman ya. Nah, kita juga bisa merangsang nih akar-akar baru lebih cepat. Nah, kemudian lubang tanam dibuat pada jarak 30 cm ya dari akar pelindung nanti biar dia melilit ke atas nih teman-teman ya. Nah, jadi dibentuk secara tegak atau horizontal ya. Nah, gunanya untuk agar perakaran lebih cepat tumbuh. Nah, oke, nah ini pemeliharaan ya. Jadi penyiangan dari gulma, pohon pelindung itu juga sangat penting teman-teman. Ya, termasuk juga penyiraman. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah bahas ya penyiraman, dia terlalu basah, terlalu lembab, ya kan? Menyebabkan vanila tidak tumbuh, buah yang dihasilkan dia kurang bagus teman-teman. Nah, makanya perlu diperhatikan betul-betul. Nah, ini pemupukan juga ya. Pemupukan itu diberikannya 10 sampai 20 kilo per pohon. Nah, kapan diberikannya? Diberikannya itu 2 kali dalam 1 tahun. Nah, pada awal sama akhir musim nih. Nah, jadi setahun itu dipanennya 1 kali teman-temannya, setahun dipanennya 1 kali vanilanya. Nah, nanti ada masa dormancing, jadi tanamannya dia akan merasa istirahat nih teman-teman. Nah, ini pemangkasan teman-temannya. Pemangkasan itu ada 2, ada pemangkasan pohon sama pemangkasan pohon pelindung sama pemangkasan tanaman vanila teman-temannya. Oke, pemangkasan pohon pelindung. Nah, ini pohon pelindung kalau misalkan dia terlalu lebat ya teman-teman. Nah, sinar mataharinya bagaimana masuk ke tanaman vanila? Nah, karena apa? Tanaman itu memerlukan unsur hara, air, sama sinar matahari. Nanti kalau misalkan dia terlalu lebat, nggak ada cahaya matahari yang masuk ke tanaman vanila. Jadi pertumbuhan vanila juga tidak bagus. Nah, makanya harus dipangkas. Nah, tujuannya tadi ya mengatur cahaya matahari, ya kan, memudahkan peredaran udara. Nah, kemudian mengurangi kelembaban udara, ya kan, mempertahankan tingkat keteduhan. Nah, supaya pada musim kemering. Kemudian pemangkasan pada tanaman vanila itu ada 3, yaitu pemangkasan bentuk, pemangkasan produksi, dan pemangkasan pemeliharaan. Nah, pemangkasan bentuk itu tujuannya untuk membentuk kerangka tanaman yang kuat dan seimbang. Pemangkasannya, jadi bentuknya ini antara akar ya sama pohon yang di atas ya, itu dia harus seimbang teman-temannya. Jangan dia terlalu tinggi di atas, akarnya masih rendah. Nanti dia akan tumbang ya teman-teman. Maupun dia nempel, nah dia akan juga berbahaya bagi perakaran. Selain itu tujuannya juga pemangkasan produksi ya kan. Kalau misalkan kita ingin menghasilkan bunga buah ya kan sampai ke panen. Nah, kita kurang-kurangin itu bagian daun. Kita bisa pangkas itu bagian daun ya. Biar hasil fotosintesisnya ya, fotosintesis yang dihasilkan sama tanaman vanila itu lari ke buah. Ya, nanti lari ke bunga, bunga jadi buah. Nah, kalau misalkan dia tidak dipangkas, dia terus saja numbuh bunga. Terus saja numbuh daunnya. Nah, kemudian pemangkasan pemeliharaan agar tanaman tetap produktif ya. Seperti itu sama saya pemangkasan produksi. Nah, oke. Tanaman-tanaman leguminase pada parit barisan. Tanaman ini berfungsi untuk meningkatkan kesuburan tanah ya. Selain meningkatkan kesuburan tanah ya, itu juga bisa mencegah tanaman mati dan mempertahankan kelangkasan. Nah, jadi tanaman leguminase yang bisa membuat nitrogen sendiri ya, untuk bagus juga untuk tanaman vanila. Terus kemudian cara mengkawinkan dari vanila ini bagaimana ya? Di vanila yang bagus tuh dikawinkan pagi hari. Nah,
Kemudian berhasil atau tidaknya itu bisa lihat 2 dari 3 hari kemudian. Nah, ini kita bisa lihat tuh. Nah, bagaimana dia cara mengkawinkannya teman-teman ya. Nah, ini panen ya kan. Vanila ini tanamannya agak rewel. Dia harus dibantu sama manusia. Nah, kan ada yang dibantu sama hewan, angin. Nah, itu agak susah tempat vanila ini. Antara putik sama benang sarinya dia agak tersembunyi teman-teman. Makanya harus dibantu sama manusia teman-temannya. Nah, kemudian panen dan pasca panen. Nah, panen itu dilakukan ya apabila ini tanaman yang hijau sudah berubah menjadi kecoklatan. Jangan sampai kebuka teman-teman ya. Kalau misalkan sudah mulai kebuka, nah ini berarti aroma yang penghasil vanila yang keluar itu sudah banyak yang keluar. Jadi nilai jualnya dia akan menjadi turun nih teman-teman. Nah, ini pasca panen. Setelah kita panen, kita harus sortasi buahnya ya kan. Kita pengen tahu nih, kita akan memisahkan ya dari ukuran, bentuk, tingkat kemasakan. Nah, itu kemudian kita cuci semuanya kan. Nah, baru kita pisah-pisahkan tuh disortasi. Nah, setelah itu disortir lagi. Setelah kita cuci. Nah, jadi dari ukuran kita dapat kan, oh ini keseragaman ini ke sini ke sini ke sini ke sini. Nah, ini bentuknya begini, tingkat kemasakannya begini ya, teman-teman ya. Nah, kemudian pelayuan ini juga penting, teman-teman. Jadi, setelah ini pelayuan ada untuk tujuannya untuk mendorong proses bekerjanya enzim dalam pembentukan vanilin dan aroma yang mempermudah proses pengeringan. Proses pelayuan itu dengan mencelupkan buah vanilin ke dalam air panas selama 95 detik atau pada suhu 65 derajat Celcius. Proses pelayuan ini dilakukan untuk memberi jalan bekerjanya enzim pembentuk. Nah, kemudian habis itu, nah ini ya, kita fermentasi nih teman-teman. Tujuannya untuk memberikan kesempatan ya terjadinya proses enzimatik pada tanaman vanili untuk mendapatkan rasa dan aroma ya teman-teman ya. Yang lama fermentasi itu sangat berpengaruh terhadap kadar vanila olahan. Kemudian yang kelima itu ada pengeringan atau drying bertujuan untuk mengurangi kadar air sehingga buah vanili tidak mudah terkena jamur. Dan pada penyiraman pengangkutan tanaman vanili itu sekitar 25 hingga 30%. Nah, jadi kadar airnya itu jangan juga kerendahan, jangan juga ketinggian, sekitar 25 sampai 30%. Nah, pengeringan itu bisa menggunakan di oven ya, dengan suhu 65 derajat Celcius ya. Terus kita bisa cek selama 2 hari, kemudian kita kalau sudah oke ya kan baru kita, atau dengan sinar matahari yang manual yang menggunakan agak lama atau yang dengan cara dianginkan. Nah, oke. Itu aja sekian tentang bagaimana pengenalan cara budidaya buah vanila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.